Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, kita mulainya terlambat, ada beberapa hal urusan di rumah yang mendadak. Oke, kita hari ini masuk ke dalam pembahasan tulah yang kedua ya, mengenai tulah katak. Dan kerangka pembahasan kita sama seperti pada pembahasan tulah sebelumnya, yaitu kita akan melihat tentang peringatan dan permulaan tulahnya seperti apa, hasil dari tulahnya, lalu tujuan Tuhan menurunkan tulah itu, reaksi Firaun, dan arti sejarah penebusan yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, kita bukannya hanya belajar mengenai sejarah di masa lalu, tapi apa hubungannya dengan kita di zaman sekarang. Bagaimana itu menjadi gambaran mengenai pekerjaan Yesus Kristus, dan di akhir zaman, apa yang akan terjadi, itu semua berhubungan. Ya, jadi kita akan belajar pula dengan sudut pandang seperti demikian. Ya, kita langsung mulai saja. Poin yang pertama, peringatan dan permulaan dari tulah. Pemberitahuan dan permulaan dari tulah. Tulah ini tulah yang kedua. Yang pertama adalah tulah air menjadi darah. Di Firaun, setelah tulah pertama terjadi, air menjadi darah 7 hari, Firaun tetap tidak mau melepaskan orang Israel pergi dari Mesir. Akhirnya Tuhan kirim Musa untuk beritahu peringatan tentang tulah kedua ini kepada Firaun. Ini setelah 7 hari tulah darah. Kita baca ayatnya, Keluaran 8 ayat 1-2. Saya akan membaca Keluaran 8 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jikalau engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ya, ini peringatannya ya. Kalau enggak, akan ditulahi dengan katak. Lalu, seperti kita tahu, Firaun enggak biarkan umat Israel pergi. Akhirnya, tulah katak ini dilaksanakan. Kita akan baca ayat 5-6. Ayat 5-6 berbunyi demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ya, di sini Tuhan berfirman kepada Musa, Musa harus katakan kepada Harun. Ya, jadi ada tektok seperti ini ya. Tuhan bilang kepada Musa, Musa harus bilang kepada Harun. Di sini ketika Harun mengulurkan tangan dengan tongkat ke atas sungai, di saat itulah baru katak-katak itu bermunculan di tanah Mesir. Jadi secara serentak, ya ketika tongkatnya diulurkan, katak-katak itu keluar. Ada ketaatan di sini ya, ketaatan oleh Musa untuk sampaikan firman, lalu ketaatan Harun juga ketika dengar firman, dia laksanakan. Dan ketika dia ulurkan tongkatnya, katak-katak itu bermunculan. Menutupi tanah Mesir, artinya sangat banyak ya. Kita akan bahas di poin berikutnya. Jadi inilah permulaan dari tulah. Ketika Harun mengangkat tongkatnya. Lalu yang kedua kita akan lihat hasil dari tulahnya. Yang pertama, Allah membuat katak berkembang biak dengan sangat banyak. Sangat banyak. Seperti kita ketahui, sebelum tulah ini adalah tulah air menjadi darah. 7 hari lamanya. Air sungai Nil itu seperti darah. Semua ikan yang di dalam sungai Nil mati, mengambang, berbau busuk. Bayangkan, di situasi yang seperti demikian, tiba-tiba tulah berikutnya yang kita tahu itu berdempetan dengan tulah darah, bukannya jarak yang jauh ya, tapi berdempetan, katak bisa bermunculan begitu banyak dari sungai Nil. Kita baca Keluaran 8 ayat 3. Keluaran 8 ayat 3 berbunyi demikian. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil.
lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Ya, di sini ada kata mengeriap. Mengeriap dalam bahasa Ibraninya itu adalah syarat syarat yang artinya memenuhi atau berdesak-desakan. Ya, jadi sangat padat gitu ya, karena sangat banyak, jadi tempel-tempel satu sama lain. Ya, ini ada gambar di latar belakangnya ya, mungkin contohnya seperti itu ya. Mungkin lebih padat lagi, lebih lebih dekat-dekat lagi, lebih nempel-nempel lagi. Jadi sangat banyak yang keluar. Allah membuat kata-kata berkembang biak dengan sangat banyak. Lalu yang kedua, kata-kata itu naik dari Sungai Nil. Ya. Di sini kita lihat ada kata naik. Ketika Harun mengulurkan tongkatnya, kata-kata itu secara serentak naik dari selokan, dari kolam, dari air di Sungai Nil, ya. Seolah-olah itu pasukan ya, pasukan yang nunggu komando dari pemimpin pasukannya. Nggak maju dulu, tapi ketika disuruh maju, baru maju semuanya secara serentak. Ya, kalau kita lihat seperti ini benar-benar adalah pekerjaan kedaulatan Tuhan kan, seperti mujizat. Ya, Tuhan menggerakkan kata-kata itu seperti pasukan Dia sesuai dengan waktu yang Dia tentukan, sesuai dengan komando yang Dia berikan. Kalau kita lihat di tanah Kanaan juga, ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada juga pekerjaan seperti ini, yaitu tabuhan, ya, lembah yang besar. Itu Tuhan kirim. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, tabuhan itu Tuhan kirim menghalau musuh-musuhnya Israel. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang terjadi sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan, bukan secara alami atau sendirinya. Ya. Lalu berikutnya, yang ketiga, kita lihat kata-kata itu juga naik, masuk sampai ke istana raja, sampai ke tempat tidur, tempat pembakaran, dan adonan. Nah, ini yang cukup unik ya. Kata-kata itu biasa tinggal di mana? Biasanya tinggal di sungai atau sekitar sungai, atau paling nggak taman lah. Karena apa? Kata-kata itu, dia perlu, kan hewan amfibi, perlu kulitnya itu lembab atau basah, baru mereka bisa bernafas. Makanya mereka hidup dekat air, dan lain sebagainya. Tapi di sini kata-kata keluar dari habitat mereka, keluar dari tempat asal mereka, masuk ke rumah-rumah orang, secara sama-sama, terus nggak mau balik lagi ke tempat asalnya. Terus di rumah-rumah orang, ya di memenuhi seluruh tanah Mesir, nempel orang-orang. Bahkan, bukan hanya itu, bahkan di sini mereka sampai masuk ke dalam tempat pembakaran roti, sampai tempat adonan. Ya, tempat pembakaran ini paling nggak masuk akal. Ditekankan ya di sini, pembakaran roti. Itu tempat seperti perapian ya untuk membakar roti, artinya api. Tapi kata-kata yang biasa di lingkungan yang lembab sampai masuk ke dalam tempat pembakaran roti. Ya, seperti apa ya? Martir istilahnya ya. Tuhan suruh saya untuk maju ke orang Mesir, untuk masuk ke tempat makan mereka sampai ke pembakaran mereka. Akhirnya mereka lompat masuk. Itu kan nggak di luar akal sehat, tapi kita bisa melihat mereka semua kata-kata ini seperti taat perintah Tuhan, bahkan taat sampai mati gitu masuk ke dalam dapur pembakaran roti. Ini memperlihatkan pekerjaan kuasa dan mujizat dari Tuhan ya, yang bisa mengadakan hal ini. Tanpa tanda atau mujizat dari Tuhan, secara alami ini adalah hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Itulah kata ini. Di luar biasa ya, ketika Tuhan berkehendak, terjadi sampai hal-hal yang seperti demikian. Lalu berikutnya, tula-tula memanjati orang Mesir. Ayat 4 ayat berikutnya. Boleh dibacakan Ibu ini? Ya, saya akan baca. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ya, sampai manjat orang ya. Ngapain kata ngajak orang kan? Tapi mereka dikatakan ditekankan di sini ya. Satu ayat bahwa kata itu memanjati, nempel-nempel ke orang.
ini tentu ada arti yang dalam di sini, tapi sementara kita lihat fakta ini dulu. Katak itu termasuk ke dalam hewan yang najis atau menjijikan. Dan orang Mesir itu kan kita tahu Mesir itu menyembah banyak Allah ya, banyak dewa. Istilahnya orang-orang Mesir itu hidup di antara dewa-dewa, di antara Allah-Allah dengan menyembah banyak Allah. Maka dengan demikian orang Mesir juga punya kebiasaan apa? Kebiasaan untuk hidup dengan bersih. Sering mandi, basuh ini itu, karena mereka harus jaga kesucian atau kekudusan mereka untuk berhubungan dengan para dewa atau Allah. Nah, sedangkan katak termasuk dalam hewan yang najis atau menjijikan. Di dalam hukum Taurat pun Tuhan mengategorikan katak ini sebagai najis atau kejijikan. Coba bisa dibaca Imamat 11 ayat 10, Ibu ini. Mungkin Oke, dibuka saya ayatnya. buka ya. Imamat Ya. 10 ayat 11 berkata demikian. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Oh, sebentar. Mungkin ayatnya agak Salah ayatnya. salah ya. Sebentar. Ayat 10 ya. Maaf, Oh, saya iya. baca kali sebentar. Oh, iya, ya. Oke, saya maaf ya, saya salah. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di sungai dan di dalam sungai, dari segala yang kegeriapan di dalam air, dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Kejijikan kan Tuhan bilang juga di sini hukum Taurat. Jadi perihal katak itu begitu banyak muncul, begitu menghinggapi semua tempat orang Mesir, bahkan sampai memanjati mereka, itu membawa penderitaan juga secara mental bagi mereka. Ya, kejijikan yang sangat parah bagi mereka. Bisa gila gitu rasanya, ditempelin begitu banyak katak. Ya kita juga selain mikirin kenajisan, ditempelin begitu banyak katak ya pasti pusing juga kan, sangat-sangat jijik kan. Dan di sini kalau kita lihat juga tadi ada yang saya lupa bahas, katak itu masuk sampai kepada tempat tidur, ya. Istana Firaun dan tempat tidur. Tempat tidur di sini dikategorikan atau mengandung makna sesuatu yang sangat private, sesuatu yang sangat privacy, ya. Jadi katak itu masuk sampai ke tempat yang terdalam, istilahnya tempat yang paling private, tempat pribadi. Tapi katak masuk sampai hal-hal tersebut, ya. Ketika Tuhan mengadakan tulahnya, sampai hal-hal yang pribadi, sampai hal-hal yang tersembunyi, yang paling rahasia itu pun tidak terluput dari tulah Tuhan. Makanya orang Mesir sangat menderita oleh karena tulah ini, sampai-sampai coba kita baca di Mazmur 78 ayat 45. Sebentar, Mazmur saya 78 cari. ayat 45, ya. Mazmur 78 ayat 45. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ya, di sini bahkan dibilang katak-katak itu memusnahkan kan. Sebegitu parahnya penderitaan yang orang Mesir dapatkan sampai dibilang memusnahkan. Ya, itu masuk ke tempat makanan mereka, menghinggapi mereka, sangat menyengsarakan orang Mesir. Dan tidak hanya berhenti di situ kesengsaraan mereka, tapi ketika akhirnya kata-kata itu disingkirkan, itu menimbulkan suatu bau busuk yang parah. Ayatnya di ayat 13 sampai 14. Oke, saya baca ya, Keluaran 8 ayat 13 sampai 14. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Ya, bau busuk ditekankan di sini ya.
Seperti bau busuk di sini, kita ingat di tulah yang sebelumnya, tulah air menjadi darah, sungai Nil pun menjadi apa? Sungai Nil menjadi berbau busuk juga. Jadi pada tulah pertama dan tulah yang kedua, ditekankan bahwa ada bau busuk yang menyengat. Bau busuk. Nah, bau busuk ini menyimbolkan apa? Ya, mengajarkan kita apa? Bau busuk ini memperlihatkan ketidaktaatan mereka. Ya. Tuhan tekankan bau busuk, bau busuk. Kenapa? Ada ketidaktaatan di sini, ketidaktaatan dari Firaun untuk melepaskan orang Israel dari Mesir. Dan Tuhan menunjukkan bahwa ketidaktaatan mereka seperti itulah bau busuk. Ya, bau busuk yang terjadi lewat tulah-tulah yang Tuhan adakan. Tuhan memperlihatkan sebegitulah ketidaktaatan mereka. Rasanya di mata Tuhan. Maka kalian ciumlah bau busuk itu. Ya, pesan Tuhan seolah-olah seperti itu. Berlawanan dengan bau busuk, ya, bagi Tuhan ya, ketidaktaatan manusia itu seperti bau busuk. Tapi berlawanan dengan itu, ada yang harum bagi Tuhan. Harum bagi Tuhan. Apa itu? Kita harus camkan ini. Pertama, ketaatan atau perihal kita mempersembahkan diri itu adalah sesuatu yang harum bagi Tuhan. Coba kita lihat Keluaran 29 ayat 18-nya dulu. Ya, ini Oke, Ibu ini. saya cari ya, Ya. Keluaran 29 ayat 20 yang berkata demikian. Ayat Keluaran 29 ayat 18. 29 ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah cium baunya domba yang dibakar semuanya langsung. Tapi yang saya bayangkan itu pasti baunya nggak harum. Baunya bau gosong, karena dibakar apa? Bakar seluruh. Ya, artinya sampai habis sama sekali gitu ya. Apakah baunya akan harum? Pasti nggak harum. Bau gosong, bau kebakaran. Tapi Tuhan bilang itu adalah bau harum yang bagi Tuhan. Nah, korban bakaran atau persembahan, perihal diri kita sepenuhnya dihancurkan di hadapan Tuhan. Manusia lama kita, dosa-dosa kita sepenuhnya dihancurkan. Kekeras hatian kita diremukan. Itu harum bagi Tuhan. Makanya coba kita baca ayat berikutnya. Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2 berkata demikian ya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, mempersembahkan diri ya, hidup dengan kasih dan mempersembahkan diri. Itulah yang harum bagi Tuhan kita. Berlawanan dengan ketidaktaatan. Kalau taat itu harum, kalau nggak taat itu busuk di hadapan Tuhan. Lalu berikutnya, apalagi yang harum bagi Tuhan, itu adalah pengenalan akan Tuhan. Coba kita baca ayatnya, 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Oke. Ayat 14-nya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat Ya, 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. ya, amin. Harum pengenalan akan Kristus kan. Jadi lewat Bapak Ibu juga terus belajar firman seperti ini, saya percaya bahwa kita sedang ya mengumpulkan harum Kristus pada kita. Dan semoga harum ini bisa kita sebarkan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Itu Amin. harum yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ayat referensinya Matius 26 ayat 7. Dicatat saja. Matius Oh, nggak apa. 26 ayat 7 berkata demikian.
Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya, ini harum yang paling bersukacita bagi Yesus ya. Dan kita lihat perempuan ini menyadari waktu Yesus itu sudah dekat. Waktunya Yesus untuk menanggung dosa umat manusia mati sebagai korban tebusan. Dan dia juga memberikan pengabdian yang penuh, memahami hati Yesus. Maka Yesus sangat menerima penghiburan akan persembahan dari perempuan itu, dan persembahannya itu adalah sesuatu yang harum bagi Tuhan. Tentu harum secara fisik karena baunya memenuhi ruangan, tapi kita tahu dibandingkan harum secara fisik itu, harum secara rohani itu yang sangat berkenan bagi Tuhan. Ya, jadi semoga kita semua bisa menjadi seperti perempuan yang mempersembahkan persembahan minyak pualam itu yang apa? Memberikan harum yang wangi yang sejati bagi Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan. Waktunya apa? Sekarang waktu Tuhan apa? Tuhan mau menghendaki aku untuk apa? Ya. Dengan mengenal itu lewat firman Tuhan, itu harum yang besar bagi Tuhan. Berikutnya, mengenai harum, satu hal lagi adalah doa. Doa jemaat kudus adalah seperti harum bagi Tuhan. Bisa dibaca Ibu ini ayatnya? Ya, saya Wahyu 8 ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya. Lalu Mazmur 141 ayat 2. Ya, saya cari ya. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, doa persembahan ukupan. Persembahan ukupan adalah persembahan dari berbagai macam rempah-rempah yang wangi, yang diolah, dibejek, dihancurkan, lalu dibakar untuk menghasilkan wangi yang sangat harum. Itu dipersembahkan di kemah suci waktu perjanjian lama. Tapi di sini Daud bilang bahwa itu, biarlah doaku menjadi seperti itu. Ya, doa kita kepada Tuhan itu seperti ukupan yang wangi bagi Tuhan. Ya. Dan untuk doa kita bisa menjadi ukupan yang wangi, kita bisa belajar mengenai cara persembahan ukupan ini dibuat. Tapi kayaknya waktunya kita bukan untuk bahas hal itu. Nanti di kesempatan lain waktu mungkin kita bisa bahas. Itu dalam pembahasan di buku yang ke-9 mengenai upacara di kemah suci. Persembahan-persembahannya seperti apa, perabotan-perabotannya apa. Dan sangat menarik Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bahas hal itu. Lalu kita udah bahas ya, semoga kita bisa menghasilkan harum bagi Tuhan lewat apa? Ketaatan kita, lewat kita mempersembahkan diri kita, membuang segala pikiran dan manusia lama kita, mengenal Tuhan, dan juga lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikutnya kita akan melihat reaksi Firaun terhadap tujuan dari tulah. Itu ketiga, tujuan dari tulah. Nah, sama seperti tulah yang pertama, tulah yang kedua ini juga Tuhan nyatakan orang Israel harus keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Coba kita baca Keluaran 8 ayat 1. Keluaran 8 ayat 1 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkan umatku pergi supaya beribadah. Tapi ada satu kata yang khusus di sini yang di tulah yang pertama nggak disebut, yaitu apa? Umatku. Ya. Kalau di tulah yang pertama Tuhan bilang biarkan mereka pergi, tapi di sini Tuhan bilang biarkan umatku pergi. Wah, ini adalah suatu makna yang mendalam ya. Umat atau rakyat. Artinya apa? Tuhan adalah raja mereka. Tuhan akui, Tuhan, akulah raja mereka. Akulah pemimpin mereka. Akulah yang bertanggung jawab atas mereka. Tuhan nyatakan itu di balik Tuhan sebut orang-orang Israel sebagai umat Dia. Tuhan ingin mengemban tugas sebagai raja kita, saudara-saudara. Kita umat Tuhan kan, ya.
Maka kita pun harus ingat tugas kita di hadapan Tuhan, yaitu jika kita mau mendapat perlindungan dari Tuhan, jika kita ingin hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus ingat tugas kita apa? Beribadah kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya berarti kebaktian di hari Minggu. Ibadah kan berasal dari kata abad dalam bahasa Ibrani. Artinya mengabdi, mempersembahkan, mendedikasikan diri kita penuh kepada Tuhan. Ya, kita ingin dapat perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka ingatlah tugas kita untuk sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan kita, mengikut hanya kepada Dia, menuruti firman-Nya dalam kehidupan kita, dan mengejar hadirat Dia senantiasa dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita menjadi umat-Nya atau Dia menjadi Raja kita. Itu sedikit yang bisa kita pelajari dari pernyataan Tuhan ini. Lalu berikutnya, tujuan Tuhan lainnya mengadakan tulah katak ini adalah Tuhan ingin menyatakan kepada segala bangsa bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup mati dari segala ciptaan. Kenapa? Tadi kita bahas, Tuhan membuat kata-kata itu berkembang biak dengan sangat banyak di sungai Nil. Seperti itu juga, seperti kata-kata yang berkembang biak sangat banyak, Tuhan juga membuat orang Israel berkembang biak sangat banyak di bangsa Mesir, meskipun mereka diperbudak. Lingkungan yang sangat tidak baik bagi mereka, Tuhan buat mereka berkembang biak sangat banyak di sana. Artinya apa? Tuhanlah yang berkuasa untuk nyawa itu lahir, hidup itu bertahan. Ya, meskipun di situasi yang sangat buruk sekalipun, sungai Nil yang baru jadi darah, bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Tapi di situasi yang seperti demikian, jika Tuhan berkehendak, hidup itu ada. Ya, ini pengharapan bagi kita semua ya. Hidup itu sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan. Situasi buruk, kehidupan kita seburuk apapun, tetap bisa ada hidup, bisa ada semangat hidup. Halo, Tuhan berserta dengan kita. Dan selain hidup, mati pun di tangan Tuhan. Ya, kata-kata bermunculan. Setelah itu, tulahnya waktunya selesai, Tuhan membuat kata-kata itu semuanya mati. Ya, semuanya mati. Artinya Tuhan benar-benar yang berdaulat atas hidup. Hidup ataupun mati. Di Matius 10 ayat 29 kita sering baca ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun burung yang jatuh ke tanah tanpa sekehendak dari Tuhan. Mungkin kita baca ayat ini ya, Mazmur 31 ayat 15 dan 16. Oke, Mazmur 31 ayat 15. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Jadi kita harus bisa bersandarnya hanya kepada Tuhan. Percayanya bahwa meskipun ada musuh-musuhku, ya di situ ayatnya, meskipun ada musuh-musuhku, tetap yang berkuasa atas hidupku adalah Tuhan saja. Jadi kita nggak fokus kepada masalahnya apa, fokus mempertahankan diri seperti apa, tapi bisa berserah kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi sulit sekalipun, ya Bapak Ibu. Nah, dan di sini Tuhan mau menyatakan kepada segala bangsa. Kenapa segala bangsa? Kan Tuhan hanya hukumnya Mesir. Tapi kita tahu Mesir di saat itu adalah kerajaan terkuat di dunia. Ya, di masa itu ya, tahun 1800 sebelum Masehi. Mesir kerajaan yang terkuat. Kalau di zaman sekarang itu Amerika, ya mungkin, atau Rusia, atau Cina. Ketika terjadi sesuatu pada bangsa Mesir, maka pasti bangsa-bangsa di sekitar pun akan tahu karena bangsa-bangsa di sekitar juga berhubungan dengan Mesir, melihat kepada Mesir. Maka dengan Tuhan menulahi Mesir, bangsa-bangsa di sekitar juga jadi tahu Tuhan Allah Israel itu seperti apa. Oh, mereka yang berkuasa atas hidup. Tuhan, bukan mereka. Tuhan Allah Israel yang berkuasa atas hidup dan mati. Ciptaan-ciptaan. Makanya di Yeriko ada pelacur Rahab kan, dan dia tahu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan adakan di Mesir.
Makanya dia rindu untuk, gimana caranya ya untuk bisa bergabung bersama dengan umat Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan ya. Dia terus nantikan itu dan datanglah kesempatan. Dua pengintai datang ke rumah dia. Dia lindungi, dia sembunyikan. Akhirnya Rahab ini pun bisa masuk ke dalam umat perjanjian Tuhan. Itu sedikit cerita sampingan, tapi intinya Tuhan ingin memberitahukan kepada segala bangsa bahwa dialah yang berdaulat atas hidup dan mati segala ciptaan. Dan itu benar-benar tersampaikan lewat tulah yang kedua ini. Sekarang pun kalau terjadi sesuatu di Amerika misalnya, atau di Cina, atau Rusia, kita aware kan, dan oh, Tuhan mau bekerja seperti apa ya. Kondisi Amerika saat ini seperti apa, saya kurang tahu. Mungkin ya Ibu Heni dan teman-teman yang lebih tahu. Tapi yang saya sempat, ya mungkin pandangan secara umumnya, semakin hari kekristenan juga cukup menurunkan di Amerika. Ya. Dulu setahu saya, apa di sekolah-sekolah itu tentang 10 perintah atau apa itu dipajang-pajang, tapi ada satu masa di mana itu semua harus diturunin. Amerika berubah menjadi sangat liberal secara rohani, dan di saat itu juga banyak kemerosotan rohani yang terjadi di Amerika. Ya mungkin itu salah satu contohnya yang bisa kita lihat. Tuhan pun nggak akan tinggal diam ketika satu bangsa yang tadinya berpaut pada Tuhan dan Tuhan berkati, tapi ketika itu berbalik, Tuhan pun akan menurunkan hukuman-hukumannya. Untuk apa? Untuk Tuhan menjaga nama Dia, dan untuk bangsa-bangsa lain juga, baik dan bangsa Amerika sendiri juga untuk bisa berbalik dan bertobat. Ya Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Poin yang nomor 4, reaksi Firaun terhadap tulah. Reaksinya seperti apa? Nah, ketika tulah terjadi di Mesir, kata-kata itu muncul, yang pertama dilakukan adalah ahli-ahli Mesir mencoba. Coba kita baca ayat 7. Ayat 7-nya berkata demikian, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manterah mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Ahli-ahli Mesir coba-coba juga. Ini kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kadang ketika suatu masalah terjadi atau suatu tulah ya atau malapetaka terjadi, masalah lah ya, masalah dalam kehidupan kita terjadi, biasanya kita apa? Kita akan berusaha bergelut dengan cara-cara manusia kita terlebih dahulu. Akan melawan, akan berusaha membalas, akan berusaha untuk menunjukkan, oh bahwa diri kita nggak selemah ini, kita berkemampuan juga kok. Ya. Dengan mengedepankan diri sendiri, cara-cara diri sendiri. Tapi akhirnya apa? Kata-kata muncul kan. Mereka bisa memunculkan kata-kata itu, tapi mereka nggak bisa menyingkirkan kata-kata itu. Dalam artian, kondisinya malah semakin parah. Ya, kata udah banyak muncul, mereka tambahin lagi banyak muncul. Mau menunjukkan diri sendiri seperti apa, ujung-ujungnya malah tambah parah. Gitu. Seharusnya apa? Ketika masalah terjadi, cepat-cepat introspeksi, cepat-cepat merenung, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka situasinya bisa nggak tambah parah, tapi ketika kita malah menggunakan segala cara-cara manusia kita sendiri, akhirnya situasinya makin parah. Harus segera berbalik dan bertobat, makanya. Nah, akhirnya di situ Firaun kewalahan dan memohon agar tulah itu, kata-kata itu dijauhkan. Ayat 8. Keluaran 8 ayat 8. Hmm. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, akhirnya dia mohon ya. Bahkan dia janjikan, kalau mereka dijauhkan, aku akan biarkan pergi. Aku akan biarkan mereka persembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah itu ada satu hal unik yang terjadi, yaitu apa? Kita baca ayat 9.
Sebentar. Ya, ayat 9. Oke, ayat 9-nya berkata demikian. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Di sini Musa bilang, katakan kepadaku. Artinya apa? Maksudnya itu kapan? Ya. Katakan kepadaku, kamu yang pilih Firaun, kapan kata-kata ini akan dijauhkan dari kamu, dari bangsamu. Jadi Firaun disuruh untuk pilih sendiri waktunya kapan. Kenapa Firaun disuruh pilih? Ya, supaya dia bisa alami bahwa oh Tuhanlah sungguh-sungguh yang mengakhiri tulah tersebut. Jadi Firaun disuruh untuk memilih waktunya dengan spesifik, dengan akurat. Ya sangat luar biasa pekerjaan Tuhan itu ya. Disuruh untuk pilih sendiri waktunya dengan akurat. Sayangnya di sini Firaun jawabnya apa? Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Oke, ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Katanya, besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Dahsyat. Di sini Firaun pilihnya apa? Besok. Di saat itu kondisinya Mesir sedang sangat menderita kan. Tadi di Mazmur dibilang membinasakan, dipanjati segala macam. Mereka sangat mengalami penderitaan. Tapi di sini Firaun bilangnya besok, bukan bilang apa? Seharusnya dia bilang apa? Sekarang, ya kan? Saat ini. Tapi dia bilangnya besok. Karena besok ini akhirnya terjadilah seperti katamu. Di sini bisa bilang kan, ya udah, besok, ya besok. Besok baru kata-kata itu dijauhkan dari mereka. Di sini artinya apa? Satu hari lagi mereka harus menderita, harus tanggung lagi kataknya masih nempelin mereka, mereka nggak bisa tidur malamnya, nggak bisa makan, pusing, berisik. Tapi di saat seperti itu Firaun bilangnya besok. Kenapa Firaun bilangnya besok? Karena di dalam hati Firaun masih ada hati yang pikir bahwa mungkin sebentar lagi katak ini akan pergi dengan sendirinya. Mungkin sebentar lagi katak ini akan mati dengan sendirinya. Dengan sendirinya, artinya dia masih belum bisa percaya bahwa itu sepenuhnya karena Tuhan. Dan dia masih berharap itu akan berlalu juga tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Sehingga dia bisa buktikan, bukan Tuhan yang berkuasa atas hal itu, tapi hal itu terjadi begitu saja. Ya. Mungkin ini kebetulan terjadi. Ya kita juga mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, ya, mungkin kita berpikir, kenapa ya ini terjadi ya? Mungkin ini kebetulan terjadi. Atau, oh ini mungkin karena si ini nih, si A, si B. Ini nih biangnya masalah terjadi. Kita terpaku pada hal-hal itu, kita tidak melihat bahwa sebenarnya yang berkuasa atas kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Kita hanya fokus, oh ini terjadi karena si ini terjadi karena si itu. Kita tunggu, lalu kita juga cari penyelesaian masalahnya bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada oh si ini, oh si itu harus disingkirkan, si ini harus disingkirkan, oh ini itu. Fokus kepada hal-hal itu saja, lupa kepada Tuhan yang berdaulat atas itu semua. Makanya saya pribadi pun sangat bersyukur belajar mengenai firman sejarah penebusan, atau lebih tepatnya penyelenggaraan sejarah penebusan. Kenapa belajar bahwa sejarah di balik semua hal itu Tuhan yang bekerja. Di balik setiap hal-hal kecil dalam kehidupan umat Israel maupun hal-hal yang besar. Dari menggerakkan bangsa-bangsa, membuat matahari berhenti pada tempatnya, atau mengirim tabuhan yang kecil, lembah yang kecil. Semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Musuh-musuh menyerang Israel, semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Ketika saya terus belajar mengenai penyelenggaraan sejarah penebusan ini, saya sadar, dan saya mulai bisa melihat dalam kehidupan saya pun, segala hal terjadi, itu semua atas kehendak Tuhan. Maka saya tahu,
kemana saya harus bersandar, kemana saya harus berharap, kemana saya harus bertanya ketika hal-hal terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Ketika masalah terjadi, oh, mungkin inilah cara untuk Tuhan bekerja. Mungkin saya ada kurang di sini, makanya saya dihajar di hal ini. Atau ketika berlawanan dengan itu, ketika hal yang baik terjadi, saya bisa berpikir, wah, harus hati-hati nih. Karena di saat tenang, di saat damai, setan justru banyak bekerja untuk menjatuhkan umat-umat pilihan. Jadi bisa melihat hal-hal itu jadi dalam kehidupan saya, dan saya sangat bersyukur. Dan saya harap Bapak Ibu pun seiring terus belajar buku-buku sejarah penebusan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa oh, segala hal yang berkuasa atas menggerakkan segala hal adalah daripada Tuhan. Ya, dan pada akhirnya apa? Ya, semoga kita ketika apapun terjadi bisa segera berbalik dan bertobat. Coba kita baca ayatnya, Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. 95. Sebentar saya cari ya. Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, Wow. amin. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang apa? Mendengar suara Tuhan hari ini dan tidak mengeraskan hati kita. Tapi kita bisa terus introspeksi dan merenungkan diri kita di hadapan firman Tuhan. Nah, berikutnya kita akan lihat reaksi Firaun. Setelah itu, Firaun memohon kepada Musa dan Harun, ya, agar kata-kata itu dijauhkan. Tadi kita sudah baca, jadi nggak perlu dibaca lagi ya ini ya. Firaun mohon, ya, agar itu dijauhkan. Lalu di ayat 15, coba kita baca. Setelah kata-kata dijauhkan, apa yang terjadi? Oke, saya baca ayat 15-nya. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, ini yang sangat disayangkan sekali ya. Dikatakan setelah dia merasakan Kelegaan. kelegaan, tetap berkeras hati, tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Sangat disayangkan ya. Ada masalah, minta didoakan, sudah terjadi, ada merasa lega, tapi akhirnya kembali melanggar janji. Ya. Karena merasakan kegelagaan, ya kita nggak bisa bohong untuk berkata kita seringkali seperti itu, ya kan? Ketika kelegaan itu sudah terjadi, kembali ke dosa-dosa yang lama. Kita harus ingat Bapak Ibu, inilah salah satu ciri khas dari setan. Ya. Sifat setan yaitu menyalahgunakan kemurahan hati Tuhan. Coba baca Roma 2 ayat 4 sampai 5. Roma 2 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, mengerikan sekali ya. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan, karena akan ada waktu penghakiman dan hukuman yang adil dari Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita bisa terhindar dari penghakiman dan hukuman itu. Kita harus sadar ini sifat setan, dan ya kalau sifat setan ini masih ada pada kita,
Sungguh-sungguh kita harus bertobatkan di hadapan Tuhan. Tuhan kita itu sangat panjang sabar, ya Bapak Ibu. Ini ayat yang di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita udah sering bahas, jadi dicatat saja sebagai referensi. Dia terus panjang sabar menunggu kita berbalik dan bertobat. Semoga kita tidak menyalahgunakan kesempatan itu, tapi hari ini, hari demi hari, kita bisa menjalani kehidupan yang bertobat, kehidupan yang terus kejar firman dan pelajari firman. Berusaha untuk semakin dekat dengan dia. Bukannya karena Tuhan masih panjang sabar, maka kita happy-happy, kita senang-senang, waktu kita di dunia ini kita habiskan. Bukan. Tapi selagi masih ada hari ini, masih ada perpanjangan waktu dari Tuhan, kita terus menumpuk pengenalan kita akan firman Tuhan dan menumpuk ketaatan kita di hadapan Tuhan. Ya, dan juga dusta, ya, sifat dari setan yang berikutnya adalah dusta. Firaun udah janji, tapi batalin janjinya di sini kan. Dia kembali berkeras hati dan batalin janji dia. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Oleh karena itu, kita sebagai umat-umat Tuhan juga, kita harus sadar, kita harus menjaga roh hati kita, perkataan kita untuk jauh daripada dusta di hadapan Tuhan. Jauh dari di Wahyu 14 ayat 4-5. 144.000 yang berdiri di Bukit Sion di hari akhir bersama dengan anak domba. Mereka adalah orang-orang yang di mulutnya tidak terdapat dusta. Dusta. Saya agak menyamping sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita, Bapak Ibu sudah belajar mengenai buku yang ketujuh kan. Buku sejarah penebusan yang ketujuh. Mengenai 10 perintah dibahas secara detail. Satu hal yang saya sangat terkena gitu ya. Mengenai perintah jangan berdusta. Dan pada akhirnya dusta terbesar dari manusia itu bukannya bohong. Oh saya hari ini makan apa, saya pergi kemana. Bukan. Dusta yang terbesar dari manusia itu apa? Tidak mengakui bahwa dirinya berdosa. Itu dosa yang terbesar dari manusia. Karena apa? Tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Itulah dusta yang terbesar dari manusia. Makanya kita kalau tidak belajar firman Tuhan, tidak sadar kehendak Tuhan, tidak tahu apa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, kita akan menjadi pendusta-pendusta tidak langsung. Pendusta-pendusta yang Tuhan paling tidak suka. Yaitu apa? Tidak sadar dosa kita apa, tidak bertobat atas dosa kita apa. Itulah dusta yang paling menjemukan di hadapan Tuhan. Jadi semoga kita sambil kita belajar firman, hati nurani kita semakin tajam, kita sadar dosa kita apa, kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari jangan berdusta. Dusta itu apa? Tidak mengakui dosa kita apa, tidak tahu dosa kita apa. Itu sedikit sampingan dan bisa memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian. Ya, terakhir kita akan bahas mengenai arti sejarah penebusan dari tulah katak ini. Arti sejarah penebusannya apa? Nah, seperti kata-kata yang memenuhi tanah Mesir, di akhir zaman pun akan ada tulah melalui katak. Ya, katak. Itu adalah apa? Pada malapetaka cawan yang ke-6. Kita baca ayatnya Wahyu 16 ayat 12-13. Ya, Wahyu 16, 12-13, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya, roh najis yang menyerupai katak. Dan apa pekerjaan yang dilakukan oleh roh najis yang menyerupai katak ini? Ya, ini semua antagonis ya. Naga, binatang, nabi palsu. Dari mulut mereka keluar roh yang menyerupai katak. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh roh yang menyerupai katak ini? Kita baca di ayat berikutnya, ayat 14 dan ayat 16. Oke,
ayat 14-16. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Hmm. Itu adalah roh-roh setan. Dan itu mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Mendapatkan atau menyesatkan raja-raja di seluruh dunia. Kalau kita baca di ayat-ayat lainnya, ya. Itu mengumpulkan raja-raja atau orang-orang di dunia di tempat yang bernama Harmagedon. Tempat di mana terjadi perang yang sangat krusial di akhir zaman, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu yang baru kembali dari Holy Land mungkin sempat ke Harmagedon atau Megiddo, ya. Bukit di Megiddo, ya, Harmagedon itu artinya tempat di mana perang krusial di akhir zaman itu akan terjadi. Kalau di sejarah perjanjian lama, apa yang terjadi di Harmagedon atau di Bukit Megiddo ini itu waktu zamannya Deborah. Deborah dan Barak berperang melawan Yabin Raja Kanaan. Ya, kalau saya nggak salah namanya sedikit-sedikit, ya. Berperang melawan Yabin Raja Kanaan, perang penghabisan untuk membebaskan orang Israel. Tapi di Megiddo ini juga ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu Yosia, raja yang baik, ya, raja Yehuda Selatan yang baik, yang mengadakan reformasi agama, tapi dia mati di Megiddo itu melawan Firaun, raja Mesir, karena dia lengah dalam iman, karena dia tidak mendengar suara Tuhan yang disampaikan lewat Firaun Neko. Jadi pada intinya Megiddo atau Harmagedon ini adalah tempat yang krusial, tempat di mana terjadi perang-perang yang krusial. Roh-roh setan atau roh-roh najis yang menyerupai katak pergi kepada raja-raja, menggoda dan membuat mereka berkumpul di Harmagedon ini untuk melawan Tuhan. Ya, menggoda bangsa-bangsa, membuat mereka menjadi melawan Tuhan. Nah, kita akan lihat roh-roh setan atau roh yang menyerupai katak ini. Kenapa dibilangnya menyerupai katak, ya? Kenapa katak? Karena sifat katak itu mirip dengan sifat roh-roh penyesat ini. Oh, sebelumnya mari kita baca dulu Matius 24 ayat 24. Matius 24. Sebentar ya, saya Baik. cari. Baik, ayat 24-nya. Berbunyi demikian, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, ini kata Yesus, ya, mengenai tanda akhir zaman, sesuai dengan yang di Wahyu ini, Yesus bilang akan ada penyesat-penyesat dengan bahkan melakukan apa? Tanda-tanda yang ajaib, ya, perbuatan ajaib. Ah, ini mengerikan sekali. Makanya kita juga jangan terpaku pada tanda-tanda yang ajaib atau perbuatan ajaib. Karena setan pun, roh-roh setan pun di hari akhir akan menggunakan itu untuk menyesat umat pilihan. Lalu ayat referensi berikutnya 1 Timotius 4 ayat 1 boleh dibaca. Ya, baik, saya akan cari 1 Timotius 4 ayat 1 berkata demikian. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, akan ada ajaran setan-setan, roh-roh penyesat. Ya, di hari akhir itu telah diperingatkan kepada kita. Kita harus hati-hati tentang hal itu. Nah, kita kembali lagi tadi, ya. Kenapa katak? Karena katak menggambarkan sifat dari roh yang najis ini. Katak adalah hewan amfibi atau bulak-balik antara air dan darat, sesuka hati dia, sesuai dengan kemauan mereka. Dalam arti rohani,
Ada arti yang terkandung di balik air dan darat ini. Kalau kita lihat dalam penciptaan, Tuhan memisahkan darat dan laut kan. Darat dan laut. Lalu di pelajaran sebelumnya kita udah bahas, air atau laut menyimbolkan dunia yang berdosa. Sedangkan darat menyimbolkan sering di tanah atau darat sering menyimbolkan hati manusia yang bisa apa? Yang bisa menerima benih. Ya, atau bisa kita bilang itu adalah orang yang percaya. Tapi ada orang percaya yang berbatu, ada yang bersemak duri, macam-macam. Tapi intinya orang percaya. Sedangkan air itu adalah dunia yang berdosa. Nah, roh katak atau roh yang menyerupai katak ini adalah ya sebentar ke sini, sebentar ke air, sebentar ke darat. Atau contohnya seperti ini. Pindah-pindah sesuai kemauan diri. Oh, kadang-kadang ke gereja. Kadang-kadang, oh berpaut menempel pada Tuhan. Tapi kadang-kadang, oh keluar ke dunia, menempel pada dunia. Seperti itu, bolak-balik. Di mata Tuhan, itulah yang najis di mata Tuhan. Makanya kita baca ayatnya, Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4 berbunyi demikian, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ya. Pekerjaan setan itu bukannya, oh kalian harus melawan Tuhan, salib kebalik 666. Ya itu juga terjadi. Cuma yang lebih pekerjaan setan yang lebih berbahaya di hari akhir adalah apa? Setan membujuk umat-umat pilihan untuk berkompromi dengan dunia, untuk menjadi satu dengan dunia. Itulah roh-roh penyesat di hari akhir. Akhirnya, oh sedikit-sedikit terima gagasan dunia, terima ideologi dunia, berjabat tangan dengan dunia, akhirnya menjadi sama dengan dunia dan dimurkai oleh Tuhan. Itulah pekerjaan setan di hari akhir. Roh yang bagaikan katak. Ya bolehlah ke dunia, ya tapi kan ikut Tuhan. Sambil ikut Tuhan, sambil ke dunia juga. Sambil ini juga. Itu pekerjaan setan di hari akhir yang sangat kencang. Di Wahyu 3 ayat 16, ya kita sering baca ini ya, saya bacakan aja. Bahwa jangan kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Nggak panas, nggak dingin. Karena kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Wahyu 3 ayat 16. Saya percaya Bapak Ibu sering baca ayat ini ya. Lalu di Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 23. Mungkin satu ini bisa dibaca, Matius 6 ayat 24. Oke, Matius 6 ayat 24-nya berbunyi demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam artian di sini nggak bisa dua kaki apa kaki menginjak dua perahu tuh nggak bisa. Harus pilih ikut Tuhan ya harus ikut Tuhan dengan penuh. Artinya terima ideologi Tuhan, gagasan Tuhan, kejar Tuhan. Nggak bisa mau Tuhan, mau dunia juga. Mau ikut Tuhan, mau kenikmatan dunia juga. Saya pikir satu hal yang paling menggoda di hari akhir ini adalah hedonisme, Bapak Ibu, hedonisme. Hedonisme itu bukannya artinya boros, tapi menurut KBBI, hedonisme apa? Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ya, ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan kan, Bapak Ibu. Jadi semoga kita bisa berhati-hati, waspada terhadap segala macam penyesatan yang seperti ini. Penyesatan yang membuat apa? Kita berkompromi dengan dunia dan menjadi cinta dunia, cinta kenikmatan dunia ini, cinta materi sebagai tujuan hidup kita. Dan tentu ada berbagai macam contoh lainnya yang Bapak Ibu bisa renungkan dalam kita jalani kehidupan sehari-hari. Cara setan bekerja yang seperti demikian. Bukannya 180 derajat tapi belok dikit-dikit. Itu cara setan selalu seperti itu. Berikutnya kita akan melihat sifat katak yang berikutnya.
katak itu sangat berisik. Mm. Mungkin kalau kataknya cuma satu, masuk ke rumah, ya dia diem aja gitu. Kita tahu kan katak nggak berisik kok. Coba mungkin Bapak Ibu pernah lihat katak yang di rawa. Iya. Dalam artian rawa yang dipenuhi katak. Ibu Hendy pernah mungkin Nah, lewat di itu, sawah. ya berisiknya itu, Iya. wah, gitu kayak itu bising sekali gitu. Sifat katak seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin kalau berkumpul itu makin berisik. Kalau sendiri mungkin dia nggak berisik. Tapi kalau berkumpul, waduh suaranya itu berapa desibel gitu. Kalau bisa cari di YouTube ya, suara katak gitu. Di rawa mana itu ada contohnya. Berisik sekali. Kembali lagi ke berisik ya. Ya, seperti itu juga sifat dari setan ya. Iblis atau setan dalam bahasa Yunani-nya adalah diabolos. Artinya apa? Penuntut atau pendakwa. Itu hakikat atau arti nama dari iblis loh Bapak Ibu. Penuntut atau pendakwa. Ya. Roh yang memfitnah, roh yang memecah belah, yang menghakimi, ya, membuat perpecahan dan saling berselisih. Itulah roh iblis atau roh-roh setan. Ya. Dan di gereja pun roh-roh ini masuk dalam bentuk apa? Contohnya ya, gosip, bicarain orang, ngomongin orang di belakang. Karena itu jemaat kudus yang lemah imannya gelap, tercobai, tersinggung, keluar gereja. Ya. Itulah roh-roh katak, roh pemecah. Roh yang berisik. Kalau kumpul ngomongin yang nggak perlu. Gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita sebagai umat kudus harus mengeluarkan kata-kata yang memberi pujian, yang menyemangati, bukan yang menghakimi, bukan yang ngomongin orang di belakang. Pendeta senior Abraham Park, penulis buku Sejarah Penebusan, sering dalam khotbahnya ingatkan jemaat seperti ini, bahwa dalam gereja, kalau ada waktu untuk ngomongin orang, pakailah itu untuk doain orang itu. Jangan ngomongin. Terus dia juga bilang apa? Yang gosipin orang berdosa, yang denger gosip pun berdosa. Sampai beliau bilang seperti itu. Yang denger gosip pun berdosa. Kalau ada yang mulai ngomongin orang, bicara jelek mengenai orang, pergilah dari tempat itu. Beliau bilang. Sampai seperti itu. Karena itulah roh-roh, bentuk kecil dari roh-roh pemecah yang ada di dalam gereja. Roh-roh setan pemecah yang dalam gereja. Ya itu contohnya ya Bapak Ibu, contohnya. Nah, dan kalau saya lihat fenomena di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini, suara berisik itu mengingatkan saya kepada informasi yang bisa kita dapatkan begitu banyak di zaman sekarang dengan begitu mudah. Ya, kata-kata itu dibilang menempel ke tubuh orang-orang Mesir. Seperti itu juga di zaman sekarang, kita itu ditempel dengan begitu banyak informasi-informasi yang entah dari mana datangnya, entah benar apa tidak. Dan informasi itu membawa kepada kita berbagai macam gagasan, ideologi, pesan, ya, influence artinya bisa mempengaruhi kita kan untuk hal yang baik maupun hal yang buruk, ya. Dan saya pikir itu adalah satu hal yang kita harus sangat berhati-hati dan kita harus sungguh-sungguh menyaring informasi di hari akhir ini dengan firman Tuhan. Karena tanpa sadar, kalau kita nggak saring dengan firman Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga dalam firman Tuhan, segala ideologi dunia itu bisa masuk dan bisa membuat gagasan, ideologi, dan keinginan kita menjadi sama seperti dunia. Akhirnya kita menjadi musuh Tuhan. Ya. Itu satu hal yang sangat berbahaya di hari akhir menurut saya pribadi. Bisa menyesatkan kita, bisa membuat pandangan kita terhadap kehendak Tuhan itu menjadi kabur. Ini banjir informasi, kebencian, pemusuhan. Maka muncul, oh kelompok ini LGBT atau kelompok apa, yang semuanya melegalkan diri masing-masing dan tidak jarang menimbulkan perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat. Kebencian khususnya ya. Aduh, di Amerika itu saya baru dengar kabar beritanya pembunuhan Asia terjadi kan karena kebencian terhadap ras Asia di Amerika karena COVID dan karena Trump yang membenci Cina dan lain sebagainya. Saya pikir ya itulah roh memecah di hari akhir kan yang kita harus hati-hati. Harus sangat hati-hati terhadap hal itu. Oleh karena itu, akhir kata Bapak Ibu,
kita sebagai jemaat-jemaat kudus harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan menjaga iman kita sampai akhir. Ya berjaga-jaga dalam hal apa? Doa, introspeksi diri, dan pengenalan akan Tuhan. Kita baca ayatnya, terakhir Lukas 21 ayat 8. Baik, Lukas 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya. Lalu 2 Petrus 3 ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, amin. Jangan kehilangan pegangan yang teguh ya. Firman Tuhan ya adalah pegangan kita yang teguh. Di sini kan yang menyesatkan siapa? Orang-orang yang tidak mengenal hukum. Artinya seluruh dunia ini, ya maksudnya yang di luar Tuhan, yang di luar firman Tuhan, itu bisa menjadi penyesat bagi kita. Ya. Lalu terakhir Wahyu 16 ayat 15. Oke, saya baca, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, amin. Ini agak aneh ya, orang sih masa berjalan dengan telanjang. Tapi apa arti yang terkandung di sini bahwa ketika di Wahyu 16 khususnya ya, ketika di hari akhir setan akan menggoda dengan anggur. Artinya sesuatu yang memabukkan, membuat kita lupa diri. Biasanya kan orang ketika mabuk, ketika lupa diri, akhirnya telanjang dan memperlihatkan segala kemauan atau aibnya kan. Artinya, ketika sudah tergoda oleh setan, akan jadi lupa diri, akan mengikuti segala nafsu dan keinginan, dan aib atau celah itu menjadi tampak dengan jelas. Ya, semoga kita bisa berjaga-jaga, selalu menahan diri, membatasi diri dengan firman Tuhan di hari akhir, sehingga pada akhirnya kita tidak disesatkan oleh roh penyesat yang bagaikan roh katak di hari akhir. Amin. Sampai di sini pelajarannya Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa dulu ya. Ya, tutup Mari kita dengan doa berdoa. dulu. Ya. Allah Bapa kami yang hidup, Bapak terima kasih karena pagi hari ini kami bisa belajar mengenai tulah di Mesir, tulah yang kedua tulah katak. Lewat itu kami mempelajari tentang kekerashatian yang tidak segera bertobat. Kami belajar bahwa berbagai macam godaan-godaan setan di hari akhir yang kami harus hati-hati. Sifat-sifat dari katak yang menyimbolkan roh-roh penyesat di hari akhir. Bapak, bantu agar kami semua bisa terus memiliki antusias yang berpegang pada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga dengan demikian hati nurani kami bisa menjadi tajam, hati nurani kami bisa menjadi kuat, sehingga kami bisa menolak segala godaan-godaan yang setan hendak serang kami di hari akhir ini. Terima kasih Bapak, kiranya segala pekerjaan kami, keluarga kami, yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa Engkau yang lindungi dan jaga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Evangelis Terima kasih. Diarta. Saya akan share ini ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di live chatting saat ini, yang sedang menonton acara kami, pengajaran firman Tuhan dari sejarah penebusan, yang kami pelajari saat ini adalah buku yang ke-8, walaupun buku seri yang ke-8 ini belum selesai dibukukan, masih dalam proses tahun ini, tetapi kami bersyukur karena Pak Evangelis Diarta memberikan materi pelajaran ini, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kami pelajaran yang mentranslate dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang telah
menyukai pelajaran hari ini. Memang betul ya, pelajaran ini sangat khusus diberikan kepada kita. Ikutin terus ya. Dan untuk untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, Bapak Ibu boleh cari ke channel saya Omi Hen, ada di playlist pengajaran Evangelis Diarta. Nanti Bapak Ibu akan bisa menemukan pengajaran dari pertama dan bisa mengulang pelajaran yang hari ini juga ya. Bapak Ibu kalau mau subscribe channel saya, monggo. Juga enggak jadi masalah karena saya bukan YouTuber, tapi saya berusaha mau memberkati Bapak Ibu melalui pelajaran-pelajaran Alkitab yang kami terima dari Pak Evangelis Diarta. Dan untuk minggu yang akan datang, tetap ya untuk acaranya, yaitu pelajaran yang kutuk yang ketiga. Kalau boleh tahu bocorannya Pak Diarta, kutuk yang ketiga apa Pak Evangelis Diarta? Kutuk yang ketiga itu lalat pikat. Lalat pikat. Wah, itu Ya. menarik sekali tuh. Ya, menarik sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti pelajaran ini ya. Dan untuk pelajaran yang dari untuk Pak Rusdi juga hari Senin, dia juga ada hari Rabu, hari Selasa ya, dan hari Jumat itu juga ada pelajaran-pelajarannya. Nanti yang ada di grup saya selalu share jadwalnya Pak Rusdi. Untuk hari Selasa memang saya karena ada kelas yang lain, saya nggak bisa join. Tetapi nanti setelah selesai kelas saya akan join terus kepada kelas yang selain hari Senin dan hari Selasa. Dan hari Kamis besok itu linknya berbeda. Itu pelajaran dari Penatua Fanfani Urip. Itu pelajarannya sangat bagus dari 12 pelajaran yang telah dirangkumkan yang untuk memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Baik, sampai di sini kelas kita, live-nya akan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton dan yang akan menonton acara ini. Tuhan memberkati. Ya, sampai saat ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu boleh membuka mute-nya. Makasih Pak Diarta dan Bu Heni. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Silakan ya jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Pak Kodek udah live-nya udah di stop, mungkin saya bahasa bantu. Benar. Sudah stop live-nya, Bu. Oke, udah stop ya. Makasih ya Pak Kodek ya. Baik, sama-sama, Bu. Ya. Baik. Ya, ada pertanyaan kah? Hari ini bagus sekali. Terima kasih. Iya. Terima kasih sama-sama juga Bu Vera. Ini masih muda, saya panggil Vera atau gimana? Saya belum pernah kenal ya. Allah dalam rupa manusia ini siapa ya? Shalom, Hendy Bu. Oh, aduh, lu bikin gua kaget, Hendy. Kupikir siapa Allah dalam rupa manusia? Oke, gimana pelajarannya, Hendy? Bisa diikutin ulang ya, Hendy, nanti di channelku ya. Ya, adakah pertanyaan? Hari ini sangat diberkati Pak Diarta. Iya, Ibu. Nggak tahu apa mereka sudah puas penjelasannya, jadi sehingga nggak ada pertanyaan. Ya, kalau begitu Pak Diarta ya dipersilakan untuk meninggalkan Ya, sudah waktunya juga Zoom. saya masih berangkat Ya. kantor. Jadi biar saya nanti yang end aja. Ya, semoga bisa mengerti Bapak Ibu ya. Kalau saya kecepatan, kepelanan, kepanjangan, kependekan, tolong boleh juga berikan feedback-nya lewat chat supaya bisa Anda perbaikan ke depannya juga. Iya.
Karena kalau nggak ada feedback, nggak ada respon, bingung juga. Ngerti nggak ya? Tapi Takut jangan sendiri. bingung Pak Diarta, saya Ya. dapat feedbacknya bagus sekali. Oh, Bahkan iya, yang iya. di luar sana yang mendapatkan feedbacknya kepada saya juga mereka sangat senang, bagus sekali katanya. Oh, baik, baik. Ya, Mm-mm. Ya, ya. Baik, kalau gitu saya pamit dulu. Iya. Terima kasih Makasih, semuanya Bapak Pak. Ibu. Makasih Iya. Pak. Ya, Makasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Bagus juga. banget. ya baik. Masih Saya muda sudah menguasai puji Tuhan. ya terima kasih kasih karunia. Saya oper ke Ibu Heni ya. Iya, iya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Ya. Bagaimana Bu Nela? Bu Nela kan udah belajar firman juga kan, jadi udah ngikutin. Puji Tuhan Bu Nela ada waktu hari ini. Ya, kurang lebih beberapa hari minggu ke depan masih ada waktu. Soalnya aku masuk lagi bulan Agustus. Oh ya, nanti kelas ini minggu depan simpan ya Bu ya. Jamnya sama ya Bu. Tapi Bu, nanti aku minta channelnya Ibu ya. Bu Yeni. Oke, Omi YouTube. Hen itu. Saya share lagi ya. Ini. Iya. Tuh, Omi Hen. Biar saya Ini. like juga. Iya, Omi Hen. Terus ikutin pengajaran, ada pengajaran Evangelis Diarta. Sebenarnya saya mau masukin ada pengajarin Pak Rusdi itu, tapi saya nggak tahu bagaimana cara mendownloadnya. Mungkin nanti saya tanya ke Pak Rusdi. Pak Rusdi itu bagus sekali yang hari Senin. Walaupun nggak kelihatan wajahnya, tapi cara dia ngajar itu saya juga suka itu sama Pak Rusdi. Yang Selasa Bu, bagus Bu. Selasa Bagus. saya nggak bisa ikut. Ya, perintah 10. Ya. 10 perintah Allah. Ya, hari Selasa itu saya nggak bisa ikut. Tapi kalau yang hari Senin saya ikut sembari kerja, Bu. Ini pengajarannya kalau udah rampung bisa dibeli atau gimana, Bu? Oh, jadi ini bukunya dijual ya, Bu ya. Ada Oke, buku. iya. Bukunya dijual, tapi kalau boleh belinya jangan di toko buku karena mahal. Jadi belinya di yayasan. Langsung? Di yayasan. Langsung lewat? Halo. Aku tinggal ya. Iya. Silakan. Jadi nanti belinya di yayasan. Jadi kalau memang apa, minta aja Pak Kodek mungkin kasih nomor telepon saya. Jadi Bu Nela bisa hubungin saya secara langsung. Nanti saya kasih tahu. Bukunya bagus sekali Bu. Bahkan dari seluruh sekolah teologi menganjurkan untuk membaca buku-buku ini. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Yesus berkati. Sama-sama Bu. Ya. Jadi ini kita bubarkan dulu ya, sebab anak-anak Singgah Putri, terima kasih. Saya mau balik ke Zoom WAFM karena di sana lagi ada banyak kumpulan. Jadi kita kumpul lagi di sana. Kalau Ibu Nela mau masuk lagi nih, kelihatannya lagi seru juga nih, ada ngobrol-ngobrol sama mereka. Ya Pak Kodek, kita balik ya Pak Kodek. Ya masih beres-beres rumah dulu Bu. Makasih Bu Heni. Ya sama-sama. Pak Kodek semuanya. Jangan lupa stop recording Bu Heni. Oh, recording yang dari saya. Oh iya benar Pak Kodek, thank you.